kecuali mungkin terdakwa ini nggak didampingi penasihat hukum, terdakwa awam dari dalam ilmu hukum, mungkin majelis akan membantu sedikit lah untuk terdakwa untuk mengerti, karena tadi saya lihat terdakwa 6 juga eksepsi apa juga kayaknya ya mungkin karena bukan orang hukum wajar lah kalau kurang ngerti ya eksepsi itu apa. Tapi saya pikir ya penuntut umum ini sudah ada penasihat hukumnya, kami majelis tidak akan mengambil alih dari tugas dari, silakan nanti komunikasi dengan penasihat hukumnya, gitu ya terdakwa ya. Jadi ini butuh waktu lagi. Yang jelas kemudian sebenarnya sejujurnya yang kami harapkan adalah yang mulia bisa memberikan ketetapan untuk selama di persidangan ini kami punya akses untuk bisa berkomunikasi perlu kepada pengacara pertama, kedua gitu kan, ya kami bisa dipindahkan sementara gitu. Sementara soal persidangan itu aja kami cuma hanya ingin meminta berjalan akses kami biar lebih mudah. Saudara para terdakwa ya, tadi saya sudah sampaikan ke penuntut umum, tolong ya penuntut umum nanti kalau nggak ada akses untuk PHK ini ya bagus kita offline aja dari awal ya. Nanti sampaikan ke atas. Kenapa? Iya itu maksud saya. Ya, tolong nanti disampaikan ke atas untuk ya itu kan hak mereka ya. Diberikan akses untuk berkomunikasi gitu ya penasihat hukum ya. Ya. Dan untuk tadi sudah saya jelaskan ya untuk sidang secara offline, nanti kita tunggu dulu kalau pas pembuktian. Kalau acaranya berlanjut ke pembuktian memang lebih enak kalau kita face to face kan seperti itu. Tapi kami juga belum musyawarah majelis, kami bertiga, gitu kan. Akhirnya satu lagi belum ada. Ya, itu ya terdakwa ya. Jadi ini masih eksepsi. Jadi kalau memang eksepsinya mundur ya nanti mundur juga putusannya, mundur juga pembuktiannya. Mohon dimaklumi bukan kami yang membuat mundur, tapi memang para pihak yang meminta untuk seperti itu. Jadi ini masih butuh waktu untuk eksepsi. Mau berapa lama? Saudara para terdakwa ini masih mau nulis eksepsi sendiri atau cukup dengan eksepsi dari penasihat hukum? Ya kalau ya, eksepsi sendiri yang mudah. Jadi masih butuh waktu gitu penasihat hukum. Ya, terima kasih yang mulia. Tentu sesuai dengan haknya terdakwa. Ya, apalagi kan terdakwa di sini kan nggak ditahan yang mulia oleh majelis. Otomatis kan menurut saya ya wajar lah diberi kesempatan karena itu hak. Nah, apabila hak nggak diberikan, berarti kan nanti keputusan ini kan mencederai hukum, melanggar KUHAP yang mulia. Terima kasih. Cuman yang perlu dipahami oleh semuanya ya, hak kami berikan. Namun jangan itu menjadikan persidangan ini jadi tertunda-tunda jadi lama. Ya, ini sudah kami susun per kalender tanggal 6 November eksepsi, tanggal 13 November tentang pendapat penuntut umum. Kalau eksepsi mundur ya nanti sidangnya ini mundur. Jadi nanti kalau sidang ini mundur ya karena kesepakatan kita semua. Ya, permohonan dari penasihat hukum haknya kami kasih, jangan nanti haknya kami kasih, nanti sidangnya mundur, nanti seakan-akan kami yang membuat ini mundur. Mohon dimaklumi seperti itu aja ya. Jadi berapa lama para terdakwa butuh untuk menyusun eksepsinya? Gimana? Terdakwa gimana sebagai perwakilan? Butuh waktu berapa lama untuk menyusun eksepsi? Kalau dikasih sebenarnya yang mulia untuk komunikasi diberikan waktu komunikasi kami yang jelas baik secara kertas, pulpen, tolong ya penuntut ya. SPK kami gitu ya kan. Ini dalam kami bisa berbicara sama SPK kami juga gitu ya kan. Oke, siap ini dah. Oke, ini udah langsung ya. Oke, yang sudah ya. Ini saya sudah langsung ini ke penuntut umumnya bahwa nanti satu hari sebenarnya bisa, 1-3 hari bisa. Itu ya penuntut umum ya, ini mohon untuk dibantu ya dalam terdakwa dalam alat tulis, maksudnya asal alat tulis gitu ya? Ya baik secara alat tulis, baik secara komunikasi antara saya sama SPK saya ini kita berbeda blok, kita ditaruh sama jauh-jauh nanti, kita tidak bisa berbicara sama sekali. Baru sekarang ini saya bisa ngobrol karena ini juga baru sakit gitu loh. Tapi nggak apa-apa, eksepsi itu masing-masing nggak apa-apa, ditulis masing-masing nggak apa-apa, ya? Nggak perlu rame-rame
rame-rame jadi satu, maksudnya terdakwa satu nulis sendiri, terdakwa nulis sendiri, maksudnya versi masing-masing. Kan justru lebih bagus kalau versi masing-masing, jadi banyak yang ini gitu kan. Ya, jadi nggak perlu juga harus jadi satu kertas rame-rame, nggak juga harus seperti itu. Ya, berapa lama? Seminggu, tapi sudah sesuai kalian. Berapa lama kita coba? Ya kalau penyiasat hukum ya seminggu. Ya, kalau ketemu mohon ya bisa. Kondisinya mulia. Mereka minta dikasih kertas. Ya ini perlu sedikit kami sampaikan di sini. Menurut informasi yang kami terima para terdakwa karena dikasih akses lapas. Yang penting ada permohonan dari mereka, kemudian Permohonan dari mereka maksudnya di mana? Mereka bermohon ini bermohon ke Belum tertulis gitu. bermohon ke Kepolisian sendiri. Bentar ya, kita dengar dulu. Jadi mereka mengajukan permohonan, mereka menulis permohonan. mungkin bermohon secara lisan atau tertulis itu mungkin teknis SOP yang ada di lapas. Tapi Nggak tertulis. artinya udah dikasih akses di lapas dari pihak lapas. Kemudian terkait anak-anak tulis itu tergantung SOP yang bisa mungkin ada hal-hal pertimbangan terkait movement anak-anak yang di sana. Saya pikir itu bukan permintaan yang berlebihan ya saya, kalau cuma tulis bisa lah dari harapan. Itu ya, kecuali terdakwa ini minta entah apa lah yang kita nggak bisa kasih. Kalau cuma kertas alat tulis itu saya pikir bisa ya. Di lapasannya juga ada. Ya, gitu ya. Kamu pikir sama ya mulia. Iya. Oke. Jadi Kita lihat lah nanti ke depannya. Kita lihat ke depannya. Kalau memang nanti ada, memang ternyata membuktikan kalau proses ini tidak lancar, ya sudah lah, offline aja lah, daripada majelis hakim juga bingung juga gitu kan. Iya, maksud saya yang mulia. Oke. Oke ya, oke. Kalau Pak kami sudah bisa menangkap ini saudara. Iya, kami gini loh, sedangkan saya untuk bicara sama pengacara saya itu harus bersurat terus dikirim ke halaman di sini, ya kan? Dan saya sudah bagaimana cara saya memberitahukan kepada penguasa hukum. Nah, lalu berjalan beberapa hari setelah saya berbicara setiap hari, lalu dapat diberitakan kepada pengacara saya. Dan setelah diberikan ke pengacara saya pun itu juga masih menunggu waktunya lama di prosesnya. Ini hanya kurang makan waktu sekitar 1 minggu atau waktu 2 minggu. Nah, jadi saya balik Itu nggak bisa kondusif. Oke, itu sudah selesai kemarin ya. Kita lihat ke depan, kita lihat 1 minggu ke depan ya. Gimana ya, kalau masih tetap susah ya sudahlah, kita ngomongin aja bagaimana nanti majelis akan menentukan sikap lebih cepat gitu ya. Itu ya. Oke. Itu yang penutupnya. Itu ya, dan ya sudah. Kita lihat seminggu ke depan. Jadi kami kasih waktu kesempatan 1 minggu. Kalau masih 1 minggu ke depan ternyata masih ribet, masih prosedur, masih gini-gini, ya sudah lah, mungkin kita offline aja sebenarnya, kita belum tahu ya. Itu ya. Yang mulia ini dari semua terdakwa yang sidang ditempati mereka semua tidak. Saudara terdakwa ya, kalau itu bukan kewenangan kami untuk membahas itu ya. Jadi, maksud saya di sini karena mungkin terbentuk dengan SOP yang mulia. Ya SOP yang di sini karena ini super maksimal yang mulia, super maksimum. Mereka pun juga nggak akan bisa segampang itu lagi yang mulia. Sedangkan kami kemana-mana itu tutup mata kami yang mulia. Sedangkan ini sekarang aja kami sebenarnya di borgol tangan kaki kami. Cuma baru saat ini aja dibuka di borgol yang tangan kami. Tapi kaki itu tetap di borgol. Nah, dengan bertopeng semua petugas di sini ya. Nah, jadi kan maksud saya ini kami bermohon gitu loh, yang boleh memberikan ketetapan yang sudah kita offline agar semua persidangan bisa cepat, bisa tiap minggu selesai kan gitu segala macam. Kita bisa sampai kepada kesimpulan kalau praduga ini insya Allah gitu loh kan baik gitu loh. Kita semua itu yang boleh saya mohon banget sekali lagi. Ya tadi sudah saya infokan juga ya, kami memang sedang memusyawarahkan hal tersebut. Dan kami menganggap memang sidang offline itu diperlukan kalau masih eksepsi seperti yang saya katakan tadi, ini masih formalitas dakwaan. Ya biasanya penasihat hukum sudah tahu itu apa yang harus dieksepsi, itu sudah tahu biasanya penasihat hukum. Kita belum membicarakan masalah saudara bersalah atau belum, itu belum di sana.
Nanti jawaban dari penuntut umum juga, saudara juga bukan hak saudara untuk memberikan pernyataan karena itu hak waktunya untuk penuntut umum memberikan jawaban. Dan ketika putusan selah atau putusan juga itu hak kami untuk membacakan putusan selah. Ya, terdakwa juga belum ada hak untuk berbicara juga. Nanti ketika pembuktian keterangan saudara diperlukan, itu baru hak saudara untuk berbicara seperti itu. Ya, baru hak kita enak lah kalau kita berkomunikasi atau seperti apa. Itu ya. Ada yang mau disampaikan yang lain? Ini terdakwa berapa ini? Ini terdakwa berapa? 6. Berapa? 3 yang terdakwa 3. Itu berdasarkan apa ya? Kita tahu awal dari ya. Jadi eksepsi itu biasanya berkaitan dengan formalitas surat dakwaan. Ya, tapi kalau saya menjelaskan panjang lebar ya, saudara sudah punya penasihat hukum di sana. Atau nanti silakanlah habis ini entah dibicarakan atau seperti apa ya. Nanti kami mengambil kompetensi dari penasihat hukum kan ya agak ini juga gitu.